Victory Kids semua, Shalom. Apa kabarnya Victory Kids semua? Ada sehat-sehat ya? Iya, Lause Christine hari ini happy sekali, senang sekali bisa berjumpa meskipun secara online dengan anak-anak Victory Kids semua yang ada di rumah. Ya, Lause Christine juga yakin nih anak-anak Victory Kids pasti pada happy. Kenapa? Wah, pada liburan panjang ya, nyantai nggak belajar nih. Nah, lebih happy lagi pastinya karena sudah pada terima rapor. Siapa di sini yang naik kelas? Angkat tangannya. Yang naik kelas? Ada yang tinggal kelas? Gak ada ya, anak-anak Victory Kids hebat-hebat semua. Lause yakin semuanya pada naik kelas. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah memimpin kita. Beberapa minggu lalu kita sudah melewati ujian kenaikan kelas. Lalu kita menjalani hari libur kita beberapa minggu ke depan. Sebelum nantinya kita naik ke kelas yang baru. Anak-anak Victory Kids siap untuk memuji Tuhan? Siap? Siap. Kalau gitu Lause Christina mau ajak anak-anak Victory Kids bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, yang duduk berdiri. Dah, kita mau ucapkan yel-yelnya Victory Kids biar ibadah kita hari ini lebih semangat. Siap ya? Lause hitung ya. 1, 2, 3. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids. Yesus. Yes, yeah. Hebat, semangat-semangat semua Victory Kids kita. Mari Victory Kids, kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Mari Victory Kids, kita dengarkan panggilan Tuhan kita. Tuhan rindu anak-anak Victory Kids datang beribadah kepada Tuhan, datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi semuanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus anak kita pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus anak kita pada saya. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Mari Victory Kids, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita masuk di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa selalu ada buat kami. Tuhan, kami khusus bersyukur untuk ujian kenaikan kelas yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk hasil yang sudah kami dapatkan. Biarlah hasil itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah meskipun secara online. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman yang akan kami dengar boleh menjadi pembelajaran untuk kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Victory Kids, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu hidup memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Ya, dengan segala yang kita miliki, kita harus bekerja, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seperti puji-pujian kita yang akan kita nyanyikan yang berjudul Big or Small. Maupun kita besar, ya badannya besar, ataupun badannya yang kecil, ataupun yang tinggi, yang pendek, semuanya. Ya, kita harus selalu percaya diri karena Tuhan telah menciptakan kita yang terbaik, dan kita harus memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian kita, Big or Small. Yuk, mari kita nyanyikan pujian ini. Semuanya bergerak ya. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Victory Kids, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
Yuk Victory Kids, kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Gak usah tahu nih, semua Victory Kids sudah tahu nih lagunya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Iya, sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah bagi Tuhan. Ya anak-anak, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar. Iya, berbuah, 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 oh, 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 oh. Yeah. Anak Tuhan punya buahnya harus semakin besar ya, anak-anak Victory Kids. Selamat pagi anak-anak Victory Kids. Wah, kita sungguh bersyukur ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Tuhan kita itu luar biasa, sebab Tuhan kita itu sungguh hebat. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa dulu ya. Yuk ikuti Lose Julita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang pasti anak-anak semuanya senang ya. Nah, kenapa senang? Lose Julita, karena sekarang kita lagi santai di rumah ya. Sudah libur ya, barangkali ada teman-teman kita yang libur dan juga saat ini sedang ikut online juga. Nah, itu tidak membatasi kita untuk kita tetap memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap mau memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wow, panjang sekali loh Julita. Iya, panjang sekali. Tapi itulah firman Tuhan yang harus kita dengarkan, yang harus kita baca dan kita renungkan. Nah, anak-anak Victory Kids, hari ini boleh dibuka firman Tuhannya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 saja. Lalu nanti kita akan lanjut 41 sampai 44 ya. Oke, Lose Julita akan kasih waktu untuk anak-anak semuanya yang akan membaca firman Tuhan dari kelas besar ya. Yuk kita sama-sama membacanya. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 saja. Ya, Luse hitung ya 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yuk kita sama-sama membacanya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Nah, sekarang kita akan baca lagi ayat 41 sampai 44. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak Victory Kids. Tuhan kita itu luar biasa. Walaupun Lazarus itu sakit, tetapi ketika dia sudah mati, hanya tubuhnya saja yang mati, tapi rohnya tetap ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, dia pun datang. Yuk kita lihat lagi bagaimana Tuhan menyatakan betapa luar biasanya. Nah sekarang Lose Julita mau tanya anak-anak, pernah nggak anak-anak pernah sakit? Ayo coba lihat yang di sini, siapa yang pernah sakit seperti gambar ini? Kalau kita sudah sakit, sedih nggak ya? Pasti sedih ya, nggak enak kan? Iya nggak enak, kita pingin mau main ya. Kita pingin mau jalan-jalan, apalagi saat ini libur. Tiba-tiba ada yang sakit, pasti sangat sedih. Ya semuanya akan tinggal di rumah. Lalu kalau ke rumah sakit dia agak sedikit parah, harus segera dibawa ke dokter, dibawa nginap ke rumah sakit. Nah kita harus ada di rumah sakit sekarang. Kita lanjut lagi slide-nya ini. Lihat bagaimana kita kalau sakit dan kita nginap di rumah sakit. Kita rindu supaya ada teman-teman kita yang melihat, membesuk kita sehingga kita terhibur, ya kan? Tetapi coba lihat sekarang slide berikutnya. Ternyata wow, tidak boleh kita pergi ke rumah sakit karena sekarang lagi musim virus corona yang sekarang lagi semakin banyak. Wah, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Gak mungkin kita pergi melihat teman kita atau saudara kita atau keluarga kita yang sakit di rumah sakit. Pasti kita akan ada di rumah. Betul anak-anak, kita pasti akan di rumah. Kita sedih, pasti kita sedih ya kan. Nah, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu yang Tuhan mau kasih ingat kepada kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Walaupun teman kita jauh di rumah sakit atau jauh di pulau yang seberang atau dimanapun mereka berada sedang sakit, kita berdoa. Tuhan kasih hikmat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita datang dan berdoa. Dan kita mau menyerahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Nah pasti kita senang ya kalau sudah ada yang besuk, ya ada yang lihat, pasti kita senang. Apalagi kalau kita dengar kita ada yang mendoakan. Tetapi kalau tiba-tiba kita juga sakit, ya kita sakit, kita tidak berdaya, apa yang harus kita perbuat? Tiba-tiba ada saudara kita itu kita dengar meninggal. Dia sudah dikubur. Aduh sedih sekali hati kita ya. Kita tidak bisa besuk, kita tidak bisa lihat. Tetapi kita dengar sekarang dia sudah dikuburkan. Wah sedih sekali.
Ya, lalu apalagi? Kalau sudah seperti itu bagaimana lo sejulita? Nah, pasti kita akan sedih, kita akan menangis. Sedih ya, teman kita sudah tidak ada lagi. Kita tidak bisa melihat dia. Aduh, sedih banget. Pasti kita akan sedih. Tapi tidak cukup dengan seperti itu, kita terus-terus sedih. Karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita firman Tuhan tentang Lazarus yang tadinya dia sakit ya. Kita akan lihat gambarnya bagaimana Lazarus yang sedang sakit, yang sedang tidak berdaya di rumah. Nah, dulu belum ada rumah sakit, harus ke dokter tidak. Jadi mereka di rumah, mereka rawat, dia demam, dia sudah lemah sekali, tapi tidak berdaya, akhirnya dia meninggal. Betul adik-adik. Nah, sebelum dia meninggal ya, dia masih sakit parah. Lalu Marta bilang sama saudara-saudaranya, tolong ya, beritahukan kepada Yesus. Yesus masih melayani. Sekarang beritahu kepada Tuhan Yesus kalau sahabatnya, saudaranya sedang sakit. Katanya, oke, kata mereka. Mereka pergi, lalu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus makin melayani. Lalu mereka bilang, Tuhan, saudaramu, sahabatmu sedang sakit. Lalu Tuhan bilang, ya gak apa-apa, biarkan saja, nanti saya akan datang. Tapi Tuhan masih tetap melayani sampai 2 hari ya. 2 hari lagi dia masih menunggu. Padahal siapa? Lazarus sudah meninggal ya. Akhirnya semuanya sedih sekali. Tapi Tuhan Yesus masih ada di dalam pelayanan. Ya, tiba-tiba lalu Tuhan Yesus ingat bahwa saudaranya yang sedang sakit dan diingatkan kembali sama murid-muridnya. Tuhan, kalau begitu kita harus pergi. Ya, kita harus pergi sekarang karena sudah waktunya kita harus pergi katanya. Tapi kan saudara sahabat kita itu kan sudah sakit katanya. Sudah tidak apa-apa, dia sedang tertidur. Nah, kalau mereka bilang, lah kalau cuma tertidur, dia kan nanti akan bangun dan akan sembuh. Tapi mereka tidak mengerti, yang dimaksud dengan Tuhan tertidur adalah sudah mati. Tapi akhirnya karena mereka murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti, Tuhan Yesus kasih tahu, dia sudah meninggal. Hah? Dia sudah meninggal, jadi bagaimana nih? Ayo kita berangkat. Tapi sudah meninggal, bagaimana kita harus berangkat Tuhan Yesus? Katanya, waktu kita masih jauh ke sana, kata Tuhan Yesus. Nah, ada waktu 12 jam. Di waktu siang kita bisa berjalan, kata Tuhan Yesus. Tapi kita kan sekarang lagi diikutin orang banyak, nanti kita dilempari dengan batu. Tuhan Yesus bilang tidak usah takut, katanya. Akhirnya mereka pun pergi dan sampai di kampungnya Maria dan Marta dan Lazarus. Tetapi sampai di sana orang-orang pada berkumpul lagi dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Bukan langsung ke rumah Maria ya, tetapi masih ada di kampung itu, sudah disambut banyak orang. Nah, sekarang akhirnya ketika Maria mendengar dan saudara-saudaranya sedang menghibur Maria, lalu mereka bilang kalau Tuhan Yesus ada di sana. Langsung Marta cepat berlari ya. Marta langsung berlari menemui Tuhan Yesus. Lalu ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Marta bilang begini sama Tuhan Yesus, ya Tuhan, kenapa engkau baru datang? Adik kami sudah mati. Adik kami sudah meninggal, katanya. Coba kalau Tuhan Yesus ada, pasti dia tidak akan mati. Lalu kata Tuhan, kamu percaya tidak bahwa aku adalah hidup yang kekal, akulah jalan yang hidup. Jika orang percaya kepadaku, maka dia akan hidup, katanya. Aku percaya, kata si Marta. Lalu dia pergi lagi, dia panggil kakaknya. Ya, dia bisikin sama si Maria, Maria, guru kita Yesus Kristus sudah ada di sini. Akhirnya Maria juga ikut pergi menjumpai Yesus. Nah, ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, lalu dia tersungkur, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus dengan sangat sedih sekali. Dia menangis sampai akhirnya membuat hati Tuhan Yesus juga sedih. Ya, akhirnya Tuhan Yesus tergerak hatinya melihat sahabatnya, melihat saudaranya Maria
yang begitu sangat sedih. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga sangat sedih. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, bangunlah katanya. Di mana engkau akan menguburkan Lazarus? Lalu dia bilang, tapi sudah 4 hari, sudah bau Tuhan. Katanya begitu ya. Tapi apa kata Tuhan? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, katanya. Karena itu percayalah kepada Tuhan, karena aku datang ke sini untuk menyatakan kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah, sehingga Allah yang mengutus aku dinyatakan dan dimuliakan, kata Tuhan Yesus kepada Maria. Akhirnya Maria dengan penuh semangat dan Marta dan pergi menunjukkan kubur Yesus. Mereka mengajak Yesus ke kuburnya Lazarus. Lalu sampai di sana Tuhan Yesus perintahkan untuk membuka batu. Ya, pada zaman itu mayat itu dimasukkan ke dalam gua ya, lalu ditutupi dengan batu yang besar, lalu batu itu pun digeser sama saudara-saudara yang lain yang mengikuti mereka di sana dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya. Ya, Tuhan memuliakan nama Allah dan nama Yesus Kristus. Nah, saat itu semua orang lihat, semua orang pada sedih. Lalu Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan hal yang luar biasa dan kepada semua orang yang ada di situ. Tuhan berdoa kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus dan Yesus Kristus dimuliakan. Dia memanggil Lazarus. Dia bilang begini. Apa kata Tuhan Yesus? Lazarus, marilah keluar. Saat itu juga ya, tanpa basa-basi lagi langsung mayatnya keluar. Ya, seperti apa ini? Seperti mumi ya anak-anak ya. Seperti mumi keluar, semua kaget. Kaget, ada yang jatuh. Terkaget mereka. Karena apa? Karena ada mayat yang sudah 4 hari tiba-tiba bisa berjalan, ya kan, tertutup semuanya. Akhirnya disuruhlah buka. Nah, setelah dibuka, wah, terlihatlah si Lazarus ya. Lazarus bangkit, lalu Tuhan bilang, biarkan dia pergi. Nah, adik-adik, anak-anak Miss Julita, betapa luar biasanya ya Tuhan kita itu ya. Begitu hebatnya. Bagaimana orang mati yang sudah 4 hari, yang harusnya sudah bau busuk, tetapi Tuhan bisa bangkitkan dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang Allah kirim sebagai anak yang kasihi. Dia mau nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Dan orang bisa melihat dan menyaksikan betapa luar biasanya Yesus. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lihat pada pagi hari ini? Apa yang harus kita renungkan pada pagi hari ini? Yang pertama, Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi semua anak-anak. Kebangkitan Lazarus untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Yesus. Lalu sakit maupun kematian bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, karena itu Tuhan mau menyatakan betapa luar biasanya Dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk apa kita hidup? Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan dan harus memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya gambar berikutnya, bagaimana Tuhan mengasihi semua anak-anak yang datang kepadanya. Begitu juga dengan anak-anak Victory Kids, semua dimanapun kita berada, kita ketika online mendengarkan firman Tuhan dengan setia datang kepada Tuhan, kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Lalu walaupun kita sakit dan kematian, Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu kita datang kepada Tuhan. Ketika kita ada waktu, ketika kita mendengarkan kepada Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan loh sejulita? Ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga secara online, ya kan? Atau mama papa sedang onsite kita tunggu, tapi ketika mereka sudah datang lalu mengajari kita untuk kita sama-sama online, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita mau memuji Tuhan, apapun
apapun yang kita punya, baik itu talenta kita untuk memuji Tuhan, memainkan musik, gunakan musik itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memegang untuk gitar, piano, ya, tamborin dan lain-lain, apa yang kita punya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu Lose, aku tidak bisa apa-apa, aku hanya bisa apa ya? Berdoa. Nah, kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena Lose tahu banyak di sana juga anak-anak kecil menjadi doa syafaat, ya kan? Karena apa? Semuanya Tuhan ingin supaya dari kecil kita mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Nah, ketika kita sedang bermain juga kita tetap memuliakan Tuhan. Tidak boleh berantem, memakai seluruh tubuh kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bersenang-senang bersama dengan orang lain. Ketika kita bergembira, kita juga harus bergembira. Ketika kita sedang sedih juga, kita juga harus sedih bersama dengan mereka, ya. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat sayang kepada setiap anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita di Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Semuanya dengan sikap berdoa, semuanya dengan tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena itu Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ketika kami sedang sakit, Engkau akan menyembuhkannya. Jika Engkau juga Tuhan mengizinkan untuk Engkau akan panggil, kami juga sungguh bersyukur ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang tahu segala sesuatunya. Karena kami percaya kepada Allah kami, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah pada pagi hari ini kami sudah melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Lazarus. Dan kami juga percaya di dalam kehidupan kami saat ini juga Engkau senantiasa berkarya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh keluarga kami, mama dan papa, saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami mulai saat ini untuk terus memuliakan Tuhan melalui apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu talenta, baik itu karunia, segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami dapat melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam masa liburan saat ini kami terus datang kepada Tuhan dan mengingat cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Victory Kids sudah simak khotbah cerita firman Tuhan yang sudah Lose Julita sampaikan? Iya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup memuliakan Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa perkataan kita, itu semua harus memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak saja yang kita lakukan. Ya, baik, kita juga bisa memuliakan nama Tuhan lewat apa lagi? Lewat uang, lewat persembahan yang kita berikan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Victory Kids bisa memberikan persembahan ya lewat rekening yang akan diterakan di layar screen laptop ataupun handphone yang Victory Kids punya. Boleh transfer ke sana, minta papa mama transferkan, atau Victory Kids juga boleh masukkan persembahannya di dalam amplop dan memberikannya ke gereja. Oke, yuk Victory Kids kita angkat pujian kita, Jesus I am in. Tuhan Yesus, saya mau ikut, saya mau memuliakan Tuhan. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always.
shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me sing glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me sing glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. I'm gonna dance the dance, talk the talk, I'm gonna live the life, I'm gonna walk this walk, I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life, I'm gonna walk this walk, I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life, I'm gonna walk this walk. With every beat, with every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. One more time. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. What I'm saying is, Jesus, I am in. Victory Kids, mari kita masuk dalam doa persembahan dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan meski dengan waktu yang singkat. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mempunyai hidup selalu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biar Tuhan boleh pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu di Victory Kids. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami berikutnya, segala aktivitas kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Victory Kids, sebelum Lause pamit sama anak-anak Victory Kids semua, Lause ada pengumuman yang pasti anak-anak tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya, Lause Christina mau panggil teman dulu. Mau panggil Lause Julita. Lause Julita, kemari. Oke, Lause. Lause Hai, Julita. anak-anak Victory Kids. Iya. Nah, anak-anak, kita dengarkan ya. Nanti Lause Julita sama Lause Christine akan berikan pengumuman. Ada 2 pengumuman yang utama. Ya, yang pertama apa itu Lause Julita? Yang prestasi. Yois, prestasi apa nih Lause, boleh jelaskan? Prestasi anak-anak Victory Kids yang rajin selama online ya. Ibadah online ya Lause ya. Mengikutin ibadah dengan setia. Karena ingat hari ini firman Tuhan memuliakan nama Tuhan. Oke, selain rajin juga aktif ya Lause ya. Betul. Iya, kalau di WA grup jangan diam-diam saja. Aktif
berikan foto misalnya ya Betul. saya, terus berikan video hafalan ayat hafalannya, Iya, bisa betul. juga, ataupun nanti lausenya tanya dia jawab gitu ya lause ya. Betul. Oke. Dia aktif selalu di dalam kegiatan ibadah online. Ya, nah Victory Kids, lause Victory Kids akan memilih anak Victory Kids yang terbaik di dalam masing-masing cross. Mulai dari cross kelas kecil TK sampai SD kelas 6. Nah, hanya saja nanti kelas 6 itu sudah ada pemilihannya minggu lalu, ya. Nah, sekarang pengumumannya tinggal yang kelas kecil sampai kelas 5 ya, Losa Julita ya. Betul, Oke. Lose. Oke, Losa Julita, tanpa lama-lama lagi kita mau bacakan ya. Oke. Siapa ya yang di dalam masing-masing crossnya jadi anak Victory Kids yang terbaik? Yang baik dan terbaik. Iya. Oke. Oke, kita mulai dari kelas kecil ya. Oke, Lause ya. Lause. Nah, Lause cerita gini deh. Saya Lause Christine sebutkan nama crossnya dan siapa cross leadernya. Oke. Nanti Lause Julita sebutkan siapa nama anak Victory Kids yang terbaiknya. Oke, sip. Ya, Oke. siap ya, semua simak ya. Ya. Dari Cross Matius yang dibimbing oleh cross leader Lause Ingrid. Victory Nama Kids anaknya? terbaiknya adalah Tobias Baskara. Yeay, selamat Tobias. Lalu berikutnya Cross Lukas yang dibimbing oleh cross leader Lause Sartika. Victory Kids terbaiknya adalah Pladito Iones. Hebat, Pladito selamat. Lalu cross berikutnya Cross Markus yang dibimbing oleh Lause Firdianes. Victory Kids terbaik dari Cross Markus adalah Cristiano Martua Simanjunta. selamat Ano. Lalu berikutnya lagi masih dari cross kelas kecil Cross Yohanes yang dibimbing oleh Lause Christina. Victory Kids terbaiknya adalah Giovanno Putra Setiawan. hebat, selamat Vano. Lalu kelas 1 lagi ya. Cross berikutnya Cross Hermon yang dibimbing oleh cross leader Lause Derma. Victory Kids terbaiknya adalah Rin Kristiani Sitarja. hebat, selamat Rin. Lalu berikutnya Cross Gihon yang dibimbing oleh Lause Yulistri. Victory Kids terbaik dari Cross Gihon adalah Fani Putri Setiawan. Yeay, selamat Fani. Lalu Cross Yonatan yang dibimbing oleh cross leader Lause Maya. Victory Kids yang terbaik adalah Clip Benedict Lim. Oke, hebat. Selamat ya. Cliff. Lalu Cross Nuh yang dibimbing oleh Lause Ailinda. Victory Kids terbaiknya adalah Vincent Immanuel. hebat Vincent, selamat. Lalu berikutnya Cross Filemon yang dibimbing oleh Lause Lisbeth. Victory Kids terbaik Cross Filemon adalah Eldrick Davian Setiano. Oke, selamat Eldrick. Sutiono. Oh, Sutiono. Iya. Oke. Lalu berikutnya Cross Bethlehem yang dibimbing oleh Lause Lianti. Victory Kids terbaiknya adalah Johannes Chandra. Yeay, selamat Yohanes, hebat-hebat nih. Lalu berikutnya Cross Nazareth yang dibimbing oleh Lause Acen. Victory Kids terbaiknya adalah Lovely Christy. Oke, selamat Feli. Lalu Cross Yeremia. Ayo, siapa yang Cross Yeremia? Berdebar-debar ya, siapa ya yang dibimbing oleh Lause Asyang. Victory Kids terbaiknya adalah
Bernard Rai Wirawan. Oke, selamat Ray. Panggilannya Bernard atau Ray ya? Nggak apa-apa deh, selamat Bernard Ray. Lalu tinggal dua terakhir lagi nih, ada cross kita ya, halo Ya, saya. betul. Cross Timotius yang dibimbing oleh Lause Julita. Victory Kids-nya adalah yang terbaik siapa Lause? Jesslyn Balvania Ghazali. Selamat Jesslyn. Cross terakhir, ayo cross siapa yang belum disebutkan? Iya, cross Yesaya yang dibimbing oleh Loso Esther. Victory Kids terbaik dari cross Yesaya adalah Siapa ya? siapa Lose? Siapa ya kira-kira ya? Ini yang Di rumah terakhir. pasti saya. Mau yang gemuk apa yang kurus? Yang sehat aja deh, mau gemuk kurus Oke. asal sehat. Nama anaknya adalah Milka Elaneli. Selamat Milka. Iya Lause, hebat-hebat anak kita ya. Sebenarnya banyak, susah nih pilih yang terbaik ya Lause ya. Iya. Semuanya baik, tapi ada yang satu yang terbaik. Supaya semua anak-anak yang baik nanti jadi yang terbaik. Amin. Jadi untuk berikutnya ya, anak-anak Victory Kids jangan kecewa ya. Meskipun tidak disebutkan sebagai yang terbaik ya, Victory Kids boleh terus berupaya ya menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Ya Lause ya. Lalu pengumuman yang kedua, oh ya sebelumnya Lause, ternyata Victory Kids yang terbaik yang diumumkan nama-nama yang disebutkan tadi ada dapat apa Lause? Sesuatu. Iya, dapat hadiah. Iya, senang ya, happy ya. Nah, anak-anak Victory Kids yang namanya disebutkan tadi boleh ya datang ke gereja atau minta papa mama datang ke gereja untuk mengambil hadiahnya pada jam kantor ya, kantor gereja. Jam berapa itu ya Lause ya, hari apa saja? Hari Selasa sampai hari Sabtu jam 9 sampai pukul 12. Oke ya. Nah, jangan lewat jam 12. Nanti kantornya tutup. Ya, Dosennya kan mau istirahat, mau makan dulu. Iya, betul. Oke. Nah, berikutnya ada pengumuman lagi nih. Yang kedua, ya. Nah, pada hari ini anak-anak sudah naik kelas bukan? Udah naik kelas ya, Lause ya. Nah, jadi cross leader anak-anak sudah berubah. Yang dulu di kelas 1, yang TK udah ada yang naik kelas 1 ya, Lause ya. Betul, Kelas pasti. 1 naik ke kelas 2. Nah, nama crossnya masih sama. Sama, tetap Sama ya, Lose. Lause ya. Tapi pembimbingnya, cross leadernya sudah berubah. Ya, nah ini kita akan umumkan, Lause Julita sama Lause Kristina akan umumkan siapa nama pembimbing berikutnya anak-anak masing-masing cross. Oke, untuk TK ya, untuk TK tidak ada perubahan. Bagi yang tidak naik ke kelas 1, adik-adik yang batita, yang balita, yang masih sekolah TK, crossnya tetap ya. Lause akan sebutkan cross Yohanes itu masih dibimbing oleh Lause Kristina ya, sama Lause Kristina masih. Cross Markus masih dengan Lause Fir dan Lause Ingrid. Nanti kalau ada pengumuman berikutnya ada perubahan akan diinfokan ke grup WA. Lalu yang TK Cross Lukas masih tetap dengan Lause Tika. Nah, untuk kelas 1 gimana? Oke, Lause Julita? untuk yang kelas 1 yang tadinya Lose Ingrid, sekarang Cross Efrata, cross leadernya adalah Lose Julistri. Ya, jadi dengan ingat Lause ya. Juli ya. Cross Efrata sekarang losenya Lose Julistri. Lalu yang kedua, yang Lose Julistri sama Lose Dharma yang namanya Cross Ermon sekarang jadi Lose Ailinda. Iya, Cross Hermon sekarang cross leadernya adalah Lause Ailinda. Iya, Karena udah kelas lalu yang 2. ketiga Lose Maya, Cross Jonathan ya. Sekarang losenya adanya Lose Lianti. Oke, Lause Lianti sekarang yang membimbing cross Yonatan. Iya, Lose Ailinda,
Krosnu sekarang yang dipimpin oleh Lose Acen. Oke, selanjutnya lagi adalah Lose Acen Cross Nasaret, pembimbingnya sekarang adalah Lose Lisbeth. Oke. Lalu lanjut lagi Lose Lianti yang tadinya Lose Bethlehem, sekarang losenya Lose Julita ya. Jadi Cross Bethlehem sekarang losenya Lose Julita. Nah, Lose Julita yang tadinya Cross Timotius sekarang losenya adalah Lose Esther. Lalu Lose Lisbeth Cross Pelemon sekarang losenya Lose Asyang. Lalu Lose Esther yang tadinya Cross Jesaya sekarang losenya Lose Nur. Yang terakhir Lose Asyang Cross Jeremia sekarang jadi Lose Iren. Iya, CL-nya Lose Iren Nah, ya. nanti semuanya akan diberitahukan kepada semua anak-anak Victory Kids ya, untuk lebih lanjut lagi di WA masing-masing losenya yang baru ya. Oke, ya kalau ada anak-anak Victory Kids yang lupa tadi saya dengan lose siapa ya, tenang saja, nanti di grup WA-nya tidak masih tetap grup WA yang sama, hanya nanti ditambahkan lose yang baru ya. Oke, sebelum lose yang lama nanti akan keluar masuk ke crossnya yang baru juga. Ya, lalu pengumuman yang ketiga, yang terakhir, seperti biasa Lose Julita, jangan lupa ya anak-anak Victory Kids yang beribadah online di rumah, minta tolong dong sama papa, mama, kakaknya untuk foto, mau foto, mau video. Lose Kristen rindu, Lose Julita nggak foto-foto saat ibadah saja, udah basi orangnya itu, gayanya itu ya. Lose Kristen mau sesekali bolehlah. Tadi ada hafalan nggak ya Lose Julita? Ada. Nah, boleh anak-anak Victory Kids hafal ayat hafalannya lalu minta rekaman video dan kirimkan ke WA grup. Betul sekali, untuk menjadi tahun depan yang terbaik lagi Setuju karena ya? aktif ya. Oke, dan satu lagi Lose, Iya. jangan lupa baca Alkitab. Alkitab. Nanti Lose di grupnya juga masih kasih share ya, apa namanya, jadwal bacaan Alkitab setiap harian. hari. Iya. Ada lagi Lose mau tambahan? Itu Pengumuman? saja. Itu aja. Oke. Ya, sampai jumpa lagi ya Victory Kids. Semoga ini masih ada liburan ya, Lose ya. Nah, liburannya sebelum menjelang masuk sekolah lagi. Selamat menikmati liburan. Jangan lupa tetap berdoa, tetap setia baca Alkitab. Kita say goodbye Lose Julita. Bye. Bye. Tuhan Victory memberkati. Kids. Tuhan berkati.